Type C, Type A. Ah. Jelas suara saya. Jelas, jelas Mas. Oh, iya. Jadi dengar. Takut nggak jelas. Gimana nih? Mau kita mulai apa nunggu audiens masuk dulu Mas? Monggo ngikut udah kalau Mas. Gimana Oke. enaknya? Iya, saya kenalan dulu ya. Saya Rizky Hari Kurniawan, perwakilan dari tim Nanduro. Ya. Angkatan tahun berapa? Saya angkatan 2017 Mas, saya Mas. 2017. 11 tahun ya ke belakang. Saya 2006. Iya, benar. Kemarin sempat berbincang sama Pak Wildan terkait profil Anda juga 2006. Luar biasa. Gimana? Asli Jember. Betul Mas, saya Probolinggo. Oh, Probolinggo. Oke. Udah 11 audiens, kita mulai aja. Monggo, monggo. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sorry Mas, dengan Mas Mas Dwi. terkenal Dwi Kusuma. Oke, ini kita saat ini sudah ditemani oleh Mas Dwi Kusma, eh, penggerak, pemuda penggerak pertanian. Saya bisa katakan seperti itu karena luar biasa sekali ya. Maksudnya, eh, saya berani katakan bahwa sedikit sekali anak muda lulusan pertanian yang mengambil resiko untuk berada di jalur budidaya. Mungkin Mas Dwi Kusma bisa menjelaskan latar belakangnya apa sih, kenapa sih? Kenapa Anda memilih jalur ini gitu loh? Gini, jadi awal mula saya tertarik di dunia pertanian, eh, memang dari kecil saya sudah berkecimpung ya, sudah turut aktif di dunia pertanian. Karena orang tua saya sendiri, ayah saya adalah seorang petani. Jadi tiap hari itu wis ngantarkan makanan ke sawah atau ikut panen atau ikut ngantarkan pupuk dan sebagainya itu mulai dari kecil, mulai dari SD
SMP, SMA sampai kuliah itu wis jadi tiap hari rutinitas lah. Jadi pertanian itu seperti bagian dari kehidupan saya sendiri ya, dalam perjalanan hidup. Oke. Mungkin ini buat saya sebagai informasi tambahan dan juga buat teman-teman yang join di sini agar lebih tahu lagi. Sebenarnya apa sih kegiatan bertani yang Anda lakukan ini, Mas? Oh, gini. Oke, jadi untuk pertanian yang saya geluti, awalnya itu kita pertanian dalam artian yang banyak dilakukan petani-petani umumnya ya. Jadi kita petani konsumsi. Yang dimaksud dengan petani konsumsi yaitu kita menanam benih, baik itu padi atau jagung atau hortikultura seperti sayuran, kita jual ke pasar atau tengkulak, kita dapat uang. Sembari berjalannya waktu, sembari melihat pengalaman dari orang-orang yang sudah senior di dunia pertanian, ternyata model pertanian seperti ini sangat merugikan untuk petani. Dikarenakan harga setelah panen itu kita tidak bisa menentukan. Jadi harga itu meskipun kita punya tanaman yang bagus, ketika kita panen harganya anjlok, kita akan mengalami kerugian besar. Akhirnya pada tahun 1995, ayah saya itu bekerja sama dengan PT SOS Seed Indonesia. Jadi PT SOS Seed ini bergerak di bidang pembenihan benih. Akhirnya saya sendiri mulai ikut sembari belajar. Jadi dengan sistem kemitraan yang berjalan sampai sekarang ini, saya rasa dari hasil pertaniannya itu kita memiliki harga yang pasti. Jadi kita punya harga kontrak di awal sebelum tanam. Jadi kita tanam benih timun, kita kontrak di awal 400.000 per kilo biji. Jadi kita sudah tinggal merawat aja udah. Merawat tanaman itu dari kecil sampai panen, menjaga biar menghasilkan biji yang bernas, yang sesuai dengan standar perusahaan. Jadi dengan peralihan ya, dari sistem konsumsi ke sistem kontrak benih. Oke. Berarti bisa saya tarik kesimpulan bahwasannya awalnya yang bergerak secara umum itu berangkat dari keresahan terkait harga panen yang nggak menentu, akhirnya bergerak ke bidang pembenihan seperti itu, Mas ya. Betul sekali. Uh, untuk yang Mas Dwi sendiri lakukan itu berarti mulai dari tahun? Kalau saya mulai benar-benar terjun di pertanian setelah lulus kuliah memang kalau dulu masih membantu, setelah lulus kuliah 2011 itu memang saya terjun dan nangani lahan sendiri memang mulai 2011 itu. Ini keputusan yang berani ya kalau saya kira ya, kayaknya soalnya ini kita nggak berbicara omong kosong bahwasannya mahasiswa lulusan pertanian S1 itu kecil sekali kemungkinannya untuk langsung terjun ke lahan untuk kotor-kotoran itu gengsinya mungkin bisa saya bilang tinggi ya. Ada yang S2, ada yang kerja ke perusahaan, apapun lah, asalkan mereka nggak melakukan aktivitas-aktivitas budidaya, kecuali hidroponik. Hidroponik mungkin saya bisa bilang itu udah mulai umum ya. Cuma kelahan loh ini, saya ini apresiasi sih untuk Mas Dwi ini, kelahan, kotor-kotoran, main langsung dengan tanaman, dan kontak langsung dengan tanah ini ya. Luar biasa sih. Ini dari teman-teman Mas Dwi sendiri pada masa itu, tanggapannya seperti apa, Mas? Ini kita bicara fakta ya. Iya, faktanya benar. Memang lulusan pertanian yang mau terjun di pertanian itu bisa dihitung jari. Oke, ini angkatan saya sendiri, agronomi 2006, dari 35 anak,
yang memang terjun di pertanian itu saya aja, satu orang. Mayoritas satu orang. Satu orang. Mayoritas itu ada yang kerja di perbankan, ada yang kerja jadi dosen, ada yang kerja dia di PTP tapi nggak di staffnya lah, nggak pas kita bener-bener oke, aku mau menjadi petani yang memang menang di setengah sawah. Iya, 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 iya. Itu perbandingannya Berat, sangat berat. kontras ya. Dari 30 sekian dan hanya Mas Dwi itu luar biasa sih. Itu apa nggak lantas kita bisa bilang minder lah ya. Maksudnya dengan teman-teman yang ke perusahaan, teman-teman yang bergerak di bidang perbankan dan lain-lainnya. Terus Anda sendiri ibarat saya bisa katakan Anda nggak mendaftar kerja, Anda nggak kerja. Iya betul. Jadi ya mohon maaf ya, saya dari lulus kuliah itu memang saya memilih untuk jalur bertani memang. Memang dari awal tantangan tuh memang ada. Dari orang tua juga, siapa sih anaknya udah kuliah tinggi-tinggi kok terjunnya ke sawah. Itu. Dari orang lain, dari warga sekitar pasti juga mencibir itu pasti awal-awalnya. Udah jauh-jauh kuliah, jauh-jauh. Kalau mau jadi petani ngapain masih kuliah? Gak Benar, usah kuliah benar. aja, petani dong sekarang. Iya, Terus apa bedanya sekarang dengan kamu kuliah jauh-jauh masih kembali di pertanian juga, di sawah. Gak usah kuliah kenapa? Pasti itu wis. iya itu. Pertanyaan dari bikin apa ya? Di shock kita memilih pertanian nggak akan jalan mulus. Apa ya? Yang bikin kita minder itu dari orang sekitar, dari orang terdekat, dari warga juga, tetangga kanan kiri pastilah. Namanya orang Indonesia kan gitu udah. Iya, benar, 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 benar. Tapi emang nggak bisa kita pungkiri ya omongan-omongan itu ada ya. Cuma gimana mental kita aja ya. Berarti Mas Dwi Kusma ini bukan tipikal mahasiswa yang salah jurusan ya berarti ya. Memang niat dari awal ya. Memang saya dari daftar kuliah dulu itu agronomi itu pilihan nomor satu saya. Wah, Fakultas itu dulu. ngeri. Ya, luar biasa. Ini all out lah ya istilahnya. All out, all in, all out gitu. Masuk semua, Ya, keluar semua ilmunya. Oke. Ini menarik sih, ini menarik. Terkait itu tadi udah ya, masalah cibiran tetangga dan cibiran teman-teman atau mungkin merasa berbeda dari teman-teman sendiri. Cuma dari bangku kuliah, yang Mas bawa ini apa sih? Kelahan. Maksudnya kita tahu Bapak jenengan itu kan mengembangkan usahanya dari tahun 95 ya, mulai bunyi ya. Kemudian pembaruan apa yang Mas bawa? Apa hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh Bapak gitu? jadi gini ya, mungkin untuk teman-teman yang memang mau berkecimpung di dunia pertanian setelah kita lulus, kita terjun di dunia nyata ya, di dunia pertanian banyak ilmu-ilmu yang kita peroleh itu kadang kontras dengan fakta yang ada. Nah, hal-hal kayak gini ini kita nggak boleh merasa bahwa kita itu kalau sudah sarjana, kita tuh orang paling pinter di pertanian. Justru kita yang sebagai orang sarjana ini, ketika terjun di dunia praktek, kita tuh nol. Kita kalah sama petani-petani meskipun dia gak lulusan sarjana. Saya, dengan ayah saya yang hanya lulusan SD, saya tuh belajar banyak dari ayah saya, dari petani-petani lain yang gak lulus, itu kita banyak belajar banyak. Kita tuh gimana caranya, oh teori ini ternyata gini loh cara menjelaskannya, oh teorinya harus gini. Kita tuh nggak bisa terus, oh kita sarjana pertanian, kita pasti pintar, kita pasti sukses di pertanian. Belum juga. Ya ada orang pintar kalau di dunia pertanian tuh, sama-sama belajar. Berarti Mungkin intinya ini apa namanya, gimana? enggak sampai terlanjut. Jadi di dunia pertanian tuh gak ada yang pintar, kita sama-sama belajar di sini. Mungkin keunggulan kita tuh mungkin dari segi teori,
teori yang kita dapat dari bangku kuliah, bagaimana kita bisa menerapkan di dunia praktek kita. Itu perlu waktu, perlu banyak sharing dengan teman-teman petani yang sudah lama terjun dari kita. Jadi kita harus bisa berkomunikasi. Soalnya saya sering bertemu dengan beberapa, kalau kita sudah sarjana, terus terjun di pertanian atau di dunia manapun, kita tuh seolah-olah paling pinter sudah. Padahal enggak, kita tuh paling, Benar-benar. anggaplah kita paling bodoh. Iya, iya. Berarti intinya jangan malu lah ya untuk terlihat bodoh sekalipun kita S1. Karena gimana pun yang kita pelajari selama kuliah adalah teori. Sementara petani-petani di luar sana, meskipun sudah berumur dan memiliki kasta pendidikan yang lebih rendah daripada kita, tapi jam terbangnya lebih tinggi gitu kan Mas ya? Betul, betul sekali. Iya, iya. Emang kadang kita lupa unsur itu loh Mas. Maksudnya sebagai mahasiswa kita udah merasa setelah S1, aku pinter, udah kuliah bertahun-tahun. Gak mau aku turun ke lahan, gak mau becek-becek. Jadi pegawai Betul. perusahaan ini itu akhirnya nggak ada yang peduli pada bidang yang Anda geluti saat ini kecuali Anda. Kita bisa lihat loh dari 30 sekian dan hanya Anda yang ke bidang ini. Iya. Bayangkan itu untuk tahun 2011 loh ya. Makin ke sini persepsi kita soal kesejahteraan ekonomi, pekerjaan itu kan bergeser Mas. Mengikuti tren ya. Kayak kalau nggak di PTPN itu nggak keren, kalau nggak di BUMN itu nggak keren, kalau nggak PNS itu nggak keren. Kita lupa Betul. bahwasanya pekerjaan Anda pun ini penting loh ini. Maksudnya ketika kita tidak ketika petani tidak mendapatkan suplai benih yang baik dan bagus, nggak bertanam, Bos. Nggak ada apapun yang dibudidayakan kan akhirnya kan. Dan ini juga sektor yang bisa dibilang cuan kalau kita bicara cuan loh ya. Kadang-kadang orang-orang tuh lupa Jadi, itu. betul. Jadi gini, kadang kita itu kalau bicara pertanian itu terlalu banyak apa ya? Yaitu kita komplain masalah impor. Kenapa sih kita itu impor beras, impor bawang, impor sayuran dan sebagainya? Kita nggak ada nggak usah terlalu luas sudah. Kita punya pekarangan, kita tanami kayak lombok, bawang, sayuran. Itu kita udah dari segi kemandirian pangan di keluarga kita sendiri kan sudah nggak akan beli ke pasar, Iya, pasti kan nggak akan impor toh. iya, Itu iya kadang benar. kita. Kita terlalu Terus sibuk yang mengomentari kedua, gitu ya. nah, ayo, ya memang kalau kita mengkomentari negeri ini pasti banyak banyak kekurangannya. Tapi ya gimana kita sebagai anak bangsa sedikit bisa mengurangi masalah negeri ini ya. Oke, kita di dunia pertanian, ayo yang dunia anak-anak yang masih sarjana mau terjun di pertanian bisa ya ya memang berat, memang awalnya tuh memang berat masih. Saya sendiri aja gak gagal jatuh bangun, gak selalu kita meskipun menguasai teorinya, oh kita tanam mentimun, pupuknya pakai ini, racunnya pakai ini, kalau kena serangan ini, pestisidanya ini, itu nggak selalu kita akan sukses loh. Secara teori pasti sukses, soalnya semua unsur sudah terpenuhi. Dari unsur hara, pestisida sudah kita jaga, hama penyakit sudah kita jaga. Ternyata masih banyak faktor ekologi lainnya, iklim, cuaca buruk. Sekarang kan kita berbicara dengan lebih luas lagi dengan apa ya, perubahan cuaca itu kan tiap tahun itu akan berbeda. Kayak Iya, sekarang iya, iya. aja, bulan 4 sekarang masih ada hujan, padahalnya harus bergeser ke musim kemarau. Benar. Itu yang perlu kita kita apa ya, lebih banyak belajar lagi. Mm. Iya, iya. Setuju, setuju, setuju. Soalnya emang, waduh, kalau bicara sektor pertanian ini dari segi permasalahan nggak pernah habis. Segi peluang pun demikian, seiring, seimbang mereka antara peluang dan permasalahan. Jadi kita selalu bisa menciptakan solusi untuk setiap permasalahan di bidang pertanian. Dan eh, pertanian sendiri atau
ya pangan lah ya, kita bisa katakan pangan itu krusial banget untuk kehidupan manusia loh. Sehingga Betul. mungkin mungkin ini nggak begitu dirasakan oleh lingkungan Mas Dwi ya, tapi di lingkungan saya tuh, di lingkungan rumah sendiri, kayak ngapain sih kuliah di jurusan pertanian, kayak, hey bro, deh, kau bisa kamu bertanya kayak gitu, padahal kamu makan nasi gitu, kamu masih suka sayur bayam, Kebutuhan ya kan? dasar. Iya, kayak, ngapain kok pertanian? Pertanian sih, apa pertanian? Loh, kecuali kamu makan baut, baru bisa kamu bilang kayak gitu ya kan? Kalau makan mur, baru boleh bilang kayak gitu. Masalahnya kamu loh, masih makan nasi. Ketika tidak ada orang-orang seperti saya, seperti Mas Dwi Kusma ini, nggak makan bro kamu bro. Kan gitu ya. Jadi, oke lah, kita bisa bilang bahwa hasil dari pertanian sendiri, dari jatuh bangunnya, dari kegagalannya, dari serangan hama, dan faktor-faktor penghambat hasil panen yang lainnya, memang hasilnya tidak menentu dan cenderung fluktuatif. Tetapi di sini kan kita dicetak sebagai agropreneur kan. Maksudnya jiwa-jiwa agropreneur oleh seorang petani itu ya memang dicetak ketika ada serangan hama, ada penurunan harga pasar. Itu kan kita dipaksa untuk melakukan inovasi. Seperti Anda sekarang akhirnya berinovasi dengan menciptakan atau membuat bibit atau memproduksi bibit kayak gitu kan, produksi benih kan kayak gitu. Jadi banyak banyak faktor sebenarnya yang dilupakan oleh teman-teman, khususnya yang seusia saya ya, yang masih bertanya kenapa harus pertanian, apa saja yang bisa dilakukan di bidang pertanian itu, kayak mereka lupa bahwa mereka kebutuhan dasarnya adalah pangan, dan mereka lupa bahwa untuk melakukan budidaya memang nggak perlu harus sampai kuliah, jam terbang itu nomor satu. Kita bisa lihat petani-petani kita ya di sekitar kita ya, pendidikannya bisa kita katakan masih di bawah kita, tapi itu tadi, kalau kita mengeluh soal impor ekspor, tapi di pekarangan kita bersih dari tanaman pangan yang bisa kita konsumsi, buat apa kayak? Kan nol mas ya. Jadi gini, mungkin isu yang lebih apa namanya selain climate change sekarang ini, kita bicara regenerasi pertanian. Jadi apa namanya, saya bicara dalam ruang lingkup petani benih di Panah Merah atau SOS ya. Di Panah Merah sendiri itu untuk wilayah produksinya kan dari Jawa Barat sampai Lombok ya. Lampung juga ada. Itu mayoritas petani kunci atau ketua kelompok itu rata-rata sudah di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun. Dan hal yang sama juga terjadi di negara-negara lain yang bekerja sama dengan PT SOS. SOS itu jadi ada di Asia Tenggara juga, ada di India juga, sama kasusnya. Regenerasi ini nggak berjalan. Hingga tahun 2018 itu kita ada namanya Creative Young Farmer. Jadi dari SOS Indonesia sendiri itu menginisiasi untuk anak-anak muda yang mau bertani. Itu kita fasilitasi dan program ini ternyata dimanfaatkan oleh SOS di Asia Tenggara lainnya. Jadi masalah-masalah regenerasi ini ternyata perlu adanya sebuah komunitas memang. Jadi untuk mencetak sebuah agropreneur ya, wira swasta yang mau bergerak di bidang pertanian itu kita harus ada sebuah kelompok lah. Karena kalau kita hanya berdiri sendiri di suatu wilayah, kita tuh kadang diam itu minoritas. Minoritas kita sudah minoritas di suatu daerah kita. Ketika kita sudah lulus kuliah, kita pulang. Oke, kita semangat untuk mau menjadi seorang petani. Tapi ketika kita ada saluran, kita nggak punya komunitas yang sama. Ketika kita menghadapi sebuah ya cibiran, ketika kita mengalami kegagalan, hal-hal kayak gini itu justru bisa mendonkan mental kita. Banyak dari teman-teman saya sendiri dulu pernah nyoba di pertanian, gagal 1 kali, 2 kali, udah berhenti udah. Gimana ini loh, maksudnya menjaga mental mereka tuh harus
kuat. Kita harus perlu ada jenis sebuah komunitas petani muda lah. Iya, benar-benar benar. Setuju, setuju. Tapi emang benar sih Mas, soal mental ini saya jujur salut loh sama Mas Dwi Kusma ini. Maksudnya mental-mental seperti Anda, saya yakin, oke katakanlah Bapak jenengan ini melakukan usaha tani dari tahun 90-an. Tapi sekalipun itu bisa dibilang privilege untuk Anda yang sudah punya pembimbing kasarannya, ya ada Bapak ya ketika Anda melakukan kesalahan. Cuma kembali lagi, mental itu nggak bisa dibentuk secara instan loh. Saya setuju dengan ucapan Mas Dwi ketika bilang bahwa banyak teman-teman yang melakukan usaha tani atau praktik budidaya dan mengalami kegagalan satu dua kali lalu berhenti itu sangat banyak, dan memang dari situ kita bisa membuktikan bahwa bukan cuma modal, bukan cuma privilege apapun, bukan cuma pengalaman, tapi mental. Oke lah kita punya pengalaman yang jam terbang tinggi, pengalaman bertanam banyak, tapi mental kita nggak ada, tetap aja itu nggak akan gerak gitu loh. Kan kuncinya adalah di Betul. mental ya, untuk mencetak jiwa-jiwa agropreneurship ini. Jadi untuk masalah mental itu memang kita dibentuk gak 1-2 hari atau 1-2 bulan. Kita ya, saya juga tahu kita berbicara untuk kegagalan. Tahun ini saya gagal. Saya 2 kali tanam awal tahun ini, harusnya benih itu dapat dengan luasan yang sama 150 kilo. Tahun ini dengan luasan yang sama, teknik budidaya yang sama, hanya dapat 15 kilo, hanya 10% Wow, dari yang. Tapi wow, ya namanya gagal, ya kita gagal udah. Ya wis, kita perbaiki, oke. Karena memang kan faktor cuaca kemarin kan nggak menentu, hujan, siang panas, sore malam hujan. Tanaman pasti kan stres ya, iya nggak iya. menghasilkan yang maksimal. Dan Memang kayak gitu itu memang perlu ya. Pastilah. Siapa sih yang nggak kecewa kalau gagal? iya Saya iya. sendiri gagal, saya posisi kecewa karena gagal. Tapi gimana harus memotivasi teman-teman yang mau mencoba, belajar pertanian. Terus yang kedua masalah privilege ya. Privilege memang oke, saya alhamdulillah dimentori ayah saya sendiri sebagai seorang petani. Tapi banyak juga anak-anak muda di lingkup di daerah saya sendiri itu yang orang tuanya sawahnya berhektar-hektar, tapi anaknya sendiri nggak mau jadi petani. Di mental mereka itu, meskipun lahannya luas, lebih baik disewakan, digadekan atau dijual. Dibelikan mobil, dia kerja PNS atau kerja lagi. Ini mohon maaf ya, saya nggak menjustifikasi PNS itu jelek, Iya, terus benar setuju. pekerjaan-pekerjaan lainnya itu jelek, enggak. Cuma pertanian tuh kadang kan, menjadi petani itu kan kadang ya itu profesi yang dipandang sebelah mata. Iya. Apalagi kalian yang masih belum nikah, nanti mau melamar calon istri ditanya Nah, kerjanya apa. petani itu Jadi buat generasi saya, buat generasi kadang kan buat iya buat generasi saya kadang kan itu kan kayak petani apa sih petani gitu. Dan ini saya tarik ya, lagi ke belakang, benar sekali terkait privilege, banyak orang-orang di sekitar kita yang punya lahan hektaran juga tapi nggak dimanfaatkan. Itu kan kayak lah, ya percuma punya privilege memang bro, kan privilege itu ada untuk dimanfaatkan. Ketika kamu punya privilege tapi nggak kamu manfaatkan, itu kan bodoh. Ini agak kasar bahasanya tapi kan bener kan, maksudnya kita bandingkan misalnya mereka memilih untuk jual lahan kemudian untuk daftar PNS, buat apa? kadang Lebih baik gini, lahan itu kan dikelola gitu. kadang apa namanya ya, namanya orang ya. Anak muda sekarang tuh kan pengennya instan, pengen cepet kok. Dan gak siap mereka tuh gagal. Kita harus bicara fakta. Anak muda sekarang tuh gak mau untuk gagal. Benar. Sedangkan kita di pertanian, kita tanam sekarang, kita tuh baru menuai 3 atau 4 bulan yang akan datang. Setuju, Kita, setuju. Iya. kedua, resiko kegagalan di pertanian itu tinggi. Jadi apa namanya, mereka tuh yaitu, mereka lebih baik mencari profesi-profesi yang sudah jelas, kita dapat kerja, tiap bulan sudah dapat gaji bulanan, resiko kegagalannya kecil, kita kerja baik aja sudah
tiap bulan sudah dapat gajian. Gaji. Jadi mental untuk berani bertarung lah di lahan itu harus dipupuk memang kalau mereka mau terjun di pertanian. Kalau mereka nggak siap gagal, mereka nggak siap untuk kalah, terus mereka lebih ingin saya ingin hidup berkecukupan, gaji bulanan sudah ada ya. Memang pilihan lah dalam hidup tuh kadang kan pilihan. Tinggal dia pengen untuk dapat yang lebih banyak atau yang standar tiap bulan ada gitu sih. Benar. Tapi kalau saya tarik lagi ke belakang, sebenarnya motivasi dasar Mas Dwi Kusuma sendiri ini apa sih? Terjun ke ranah ini, maksudnya ini saya bisa bilang kalau di olahraga, ini olahraga ekstrim nih. Ini ranah yang ekstrim ini. Maksudnya Anda berangkat dari mahasiswa pertanian, benar mahasiswa kita dapat teori banyak. Tapi kemudian ketika ke lahannya, saya nggak bisa menampik dan nggak bisa berbohong bahwa ketika kita sudah di lahan, kita jadi bodoh lagi gitu loh. Mulai semuanya dari nol. Jadi apa motivasi dasarnya sebenarnya? Motivasi dasar saya untuk menjadi petani itu memang saya tuh dari kecil tuh memang nggak suka kerja sama orang, itu memang nggak suka. Kerja berdasarkan waktu jam 6 sampai jam 9 itu saya nggak suka. Saya tuh lebih sini lebih suka yang freelance, fleksibel. Kita capek istirahat, kita kerja keras, kita yang dapat maksimal. Jadi kalau di pertanian tuh kita dengan luas 1 hektar, kita masih mampu lagi nambah 2 hektar. Kita ngoyo, kita yang dapat. Kita dapat lebih banyak. Lebih dari kedua, lebih masalah batin. Saya tuh lebih tenang. Tiap hari bertemu dengan tanaman, sesuatu yang hidup, hijau. Itu menurut saya lebih, ya meskipun saya gagal ketika lihat tanaman tanam lagi, bertemu dengan teman-teman petani, ngobrol, itu lebih jadi suasana kebatinan itu saya lebih damai, lebih senang, lebih tenang lah, enjoy dalam hidup ya. Berarti ini pesan bagi teman-teman yang healing terus itu, yang butuh healing, bergerak ke agropreneurship. Seperti itu. Mungkin sering main ke sawah dulu. Sering main ke sawah dulu. Benar untuk memupuk kesenangan ya. Tapi ini saya baru notice dari total target 100%, kemarin Anda sempat cuma dapat 10%-nya saja. Dan ini juga bukan kegagalan yang pertama dong. Maksud saya itu bahkan ke angka 50% aja gak nyampe loh ya. Itu kan norokin ya istilahnya ya. Tombok akeh. Ya. Tahun ini saya gagal di awal tahun memang, terus terang. Tapi ketika di tahun kemarin saya masuk target, ya namanya kalau dihitung-hitung, ya tahun ini gagal, tahun kemarin kita dikasih lebih banyak. Bersyukurlah, ketika kita gagal ya tetap bersyukur. Kalau kita lihat hanya tahun ini mungkin kita kecewa berat. Tapi ketika lihat, kita tarik 1-2 tahun ke belakang kemarin, ketika kita target luar biasa, dapatnya ya pastinya kita nggak akan kecewa lah. Ya namanya manusia, Tuhan, nggak mungkin kita dikasih rezeki tiap tahun itu terus. Kalau kita dikasih target 100 juta, dapatnya 200, jadi apa? Kita nggak bersyukur jatuhnya nanti kan? Iya benar-benar. Jadi titik-titik gagal panennya titik di mana kita harus mensyukuri apa yang sudah kita capai ya. Betul. Nah, ini ada teman yang tanya di komen. Ada teman yang tanya di komen motivasinya ketika gagal panen, motivasi batin. Ya ini udah dijawab barusan. Motivasinya adalah dijadikan tempat bersyukur. Mau nggak Mas Dwi? Betul. Tapi ya memang gini deh, ini nggak semudah yang saya ucapkan memang. Pasti. Satu ya, namanya orang gagal itu di pertanian, kita modal 10 juta, kita gagal, modal kita itu paling sisa 50% untuk mau bergerak lagi. Pasti itu.
pasti mau mencoba lagi itu pasti ya dengan kita tanam lagi tapi dengan luasan yang lebih sempit itu pasti sudah nggak akan dengan luasan yang sama. Tapi kembali lagi Kita ya, kayak gitu review kan perlu perlu mental loh Mas. ya. Mental modal yang Mental cukup modal. Iya 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 iya. terutama mental kita lah harus kita latih. Saya 2016 pernah gagal juga. Saya pernah gagal. Saya gagal paling parah itu 2016. Saya itu sampai di tabungan itu sisa ya tinggal beberapa juta. Us. Tanam terong 1 hektar itu nggak panen. Tanam timun gagal juga. Kena cuaca kayak gini juga. Akhirnya sempat 2017 awal itu mau berhenti. Kalau ini 2017 gagal, saya mau kerja sama orang. Wow, pernah mengalami fase Mau itu ya buat, berarti ya sama. mau cari modal dulu. Soalnya modal udah di saldo tabungan udah tipis ini. Akhirnya mau kerja dulu. Oh, berarti Alhamdulillah 2017, 2018 ternyata alhamdulillah dibalas 2 kali lipat sama Allah itu. Jadi target jagung manis waktu itu bisa masuk 300 ton gelondong, terus timun hampir 4 ton benih kering. Ya alhamdulillah lah, nggak jadi kerja wow, sama orang akhirnya. nggak bisa dikerja sama orang akhirnya ya. Udah ditolong dulu sama Allah ini. Alhamdulillah. Tapi eh, dari kegagalan terakhir kemarin di tahun ini itu faktor yang tetap bikin semangat deh. Apa sih sebenarnya? Kayak kegagalan-kegagalan tuh kan ya memang benar. Itu nggak sepele, gagalnya itu nggak sepele. Mungkin untuk membangun motivasi lagi itu susahnya minta ampun, Mas. Untuk beberapa orang dan banyak orang loh ya. Maksudnya apa sih yang tetap yang tetap kayak ayo bisa kalau dicoba lagi. Terakhir lah, terakhir ayo. Itu apa? Panggilan apa sih? Ketika kita sudah merasakan rasanya keberhasilan dalam pertanian, pasti kita ketika gagal, pasti kita ingat dulu kita pernah berhasil. Kenapa kok kita gagal? Kalau karena kegagalan itu karena faktor alam ya, karena cuaca kayak gini itu ya wis, itu kita bisa bilang kita di luar dari kemampuan kita ya. Kita mungkin ya, oh kita di bulan ini berarti kita nggak boleh tanam. Kita review lagi lah dari kegagalan kita itu nanti. Cuma kalau kita sudah pernah berhasil, kita ingat keberhasilan kita ingat kalau kita nggak kerja mau kerja apa lagi, apalagi nanti kalau sudah punya istri, ingatlah apa ya kita pernah berhasil di pertanian itu. Jadi kita ketika gagal kita coba lagi. Oke, itu ya memang ketika praktek nggak sesepele apa yang sampean omongkan memangnya, tapi buktinya Anda bisa sampai di titik ini adalah karena hal itu gitu kan, karena nggak mau berhenti, karena tetap mau nyoba lagi ketika gagal. Itu luar biasa. Ini perlu teman-teman benar-benar simak sih, kayak kita nggak cuma lihat figur yang berhasil. Mas Dwi sendiri nggak malu untuk mengatakan bahwasanya tahun ini loss atau gagal, tapi tetap punya motivasi untuk bangkit. Itu untuk teman-teman yang lagi garap skripsi atau juga lagi menekuni usaha di bidang yang sama dengan Mas Dwi, jangan takut untuk gagal, karena keberhasilan itu pasti manis. Dan kegagalan itu memang disiapkan untuk membuang sepah-sepah di yang manis itu loh, biar kita ketika berhasil gak ada pahit-pahitnya. Pahit-pahitnya diambil yang gagal semua gitu. Luar biasa. Ini saya baru pertama kali menemukan figur muda yang oke lah, let's say mungkin yang pernah saya temui adalah orang yang kerja, kemudian ketika punya modal, dia berhenti kerja, lalu ke ranah pertanian. Tapi Anda setelah lulus, langsung gerak ke pertanian, itu luar biasa sih. Itu sangat jarang saya temukan. Dan ini juga sekaligus jadi motivasi buat teman-teman bahwasanya jadi bodoh ketika lulus kuliah dengan menekuni bidang pertanian dan terjun ke lahan tidak tahu apa-apa, itu bukan suatu masalah yang besar.
asalkan kita mau belajar gitu Mas ya. Betul. Jadi saya dulu itu pernah setelah lulus kuliah tuh sempat ditawari di SWES sendiri itu ditawari sampai direkturnya sendiri nawari, ayo Mas Dwi kita gabung, kita join untuk jadi staff di SWES. Tapi saya sendiri lebih memilih untuk jadi petani. Akhirnya si direkturnya ini pernah bilang gini, di dunia pertanian itu selama orang masih butuh makan, masih butuh sayuran, dunia pertanian, industri pertanian itu tidak akan pernah mati. Semakin ke belakang ini kan dengan jumlah manusia yang semakin banyak, otomatis kan kebutuhan pangan, sayuran, itu kan semakin bertambah. Mungkin terdampak pandemi 2-3 tahun ini kita mengalami penurunan target. Tapi setelah pandemi ini berakhir, dengan kebutuhan yang kembali normal itu, kita pasti industri pertanian itu gak akan ada matinya. Jadi menjadi petani itu gak akan dari segi income, dari segi keberlanjutan usaha itu akan terus berlanjut selama ada manusia. Setuju. Ini perlu teman-teman catat juga. Ini poin penting memang ketika kita mulai malu sebagai anak pertanian. Kayak ketika mulai merasa didiskreditkan ya di tongkrongan itu tentunya kayak wah aku sekarang di elektro, kimia, mesin, biologi, aku pertanian, lu kok pertanian kayak gitu. Itu banyak gak sih kita temui kayak gitu-gitu Mas? Dan itu mungkin bisa jadi senjata buat kita bahwasanya selama kamu hidup, selama manusia ada, pertanyaan itu penting. Udah gitu aja. Itu jawaban yang menurut saya udah paling singkat, padat, dan nggak bisa dibantah. Karena faktanya manusia butuh makan. So, itu luar biasa. Mungkin Mas Dwi sendiri punya wejangan atau pesan buat teman-teman yang sedang menyimak atau di luar sana sedang berusaha di bidang yang sama dengan jenengan. Mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah, ingat, kadang kita kan saya sendiri sudah pernah ngalami menyusun skripsi. Ini kan mungkin ada yang semester akhir atau masih mau proposal dan sebagainya. Memang di kuliah di pertanian itu berat. Soalnya kita prakteknya itu harus tanam, kadang ngulang sampai 2-3 kali. Ketemu dosen yang dimintai revisi susah dan sebagainya. Tapi setelah saya terjun kerja di dunia pertanian, ternyata dunia perkuliahan dengan sesulit dinamikanya itu nggak ada apa-apanya ketika kita sudah terjun di dunia kerja. Ketika apalagi kita menjadi wira swasta itu tekanannya lebih berat dibanding dunia kerja. Jadi apa namanya ya? Tetap harus semangat, tetap harus berani mencoba, berani gagal, belajar dari kegagalan. Banyak belajar dari kegagalan dari orang-orang yang sudah pernah mencoba. Jangan kita sudah pernah dicoba orang terus gagal, kita masih mencoba. Kan kita nih kalau pengen sukses cepat kan harus belajar dari orang yang gagal. Kenapa kita gagal? Mungkin ayah saya di umur saya dulu nggak sesukses ini karena mereka nggak ada mentor, nggak ada yang mau diajak sharing. Ya mungkin nanti ke belakang dari teman-teman ini yang mau mencoba bisa belajar dari saya, monggo. Mas Dwi kenapa pernah gagal, kenapa tanam, pasti saya akan terbuka untuk teman-teman yang mau belajar. Gitu sih. Intinya mau belajar dari mereka yang pernah gagal, mencoba dari kegagalan mereka, kita modifikasi. Jangan sampai kegagalan mereka kita tiru lah untuk kita usaha selanjutnya. Oke. Ini, wejangan yang sangat bombastis sih ini. Maksudnya nggak asal wejangan, tapi berdasarkan pengalaman pribadi juga ya Mas ya. Ini udah melalui asam garam
pahit manisnya wirausaha sebagai agropreneurship ini nggak main-main ini wajangannya. Luar biasa ini. Sebenarnya masih banyak nih yang pengen saya obrolkan nih terkait merintis jiwa-jiwa agropreneurship. Tapi puasa ini menghambat sebenarnya. Terlalu sore ini kita mulai. Harusnya jam 3 tadi nih dengan obrolan yang seru ini nih. Nggak mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Iya. Pertanyaan terakhir. Kira-kira apakah sampean akan melakukan kegiatan ini? Maksudnya kita bisa bilang pengembangan benih ya, pengembangan benih dari 2011, benar ya? Dari 2011 sampai 2022. Apakah ini akan berlangsung terus dengan pola yang sama atau mungkin Anda ingin berotasi ke arah mana gitu dari usaha Anda ini? Oke. Jadi untuk industri benih ini kan memang usaha utama dari kegiatan saya dalam bertani ya. Tapi dalam kegiatan pertanian di samping itu juga saya ini bertani komoditas jagung juga, jagung konsumsi, jagung lokal. Sekarang ini kan harga-harga komoditas kan lagi naik. Iya. CPO, harga jagung sekarang ini mahal. Saya tanam jagung sekarang di daerah Ambulu sana, ada sekitar 10-15 hektar. Saya tanam jagung. Jadi kita tuh sebagai apa ya? Sebagai anak muda yang punya akses terhadap informasi yang lebih luas dibanding dengan petani-petani umumnya, petani-petani terdekat, kita tuh bisa memprediksi lah. Oh, harga jagung ternyata di luar lagi mahal. Apa sih kita komoditas yang kita mau tanam? Pasti kita lebih bisa memprediksi. Oh, ternyata untuk tahun-tahun bulan-bulan sekian harga Lombok itu mahal. Kenapa? Kita analisis. Oh, ternyata cuaca ekstrim, pasokan berkurang. Kita berani tanam Lombok di bulan. Oh, kita tarik mundur bulan sekian tanam. Nah, hal-hal kayak gini ini pastilah teman-teman itu dengan adanya gadget, adanya keterbukaan informasi yang luas, menurut saya anak-anak muda sekarang tuh lebih mudah bertani dibanding dengan senior-senior kita, pendahulu-pendahulu kita yang ditani terdahulu. Jadi peluang sukses untuk mereka yang mencoba di pertanian tahun ini, di tahun-tahun mendatang tuh peluangnya besar. Tinggal kita menjaga semangat dan mental mereka aja. Oke. Luar biasa. Berarti yang bisa saya garis bawahi terkait diskusi kita malam ini, obrolan kita malam ini, sore ini, untuk menitis jiwa agropreneurship itu, sebenarnya yang utama itu 3 ya. Terkait mental, itu paling dasar, itu mental itu. Karena itu yang akan jadi tameng kita ketika di bawah, ketika kita jatuh, agar kita tidak luka dan menyerah gitu ya. Yang kedua itu ada perencanaan. Dari mulai belajar terkait komoditas yang akan ditanam, mempelajari lahannya, mempelajari musimnya, dan lain sebagainya. Intinya perencanaan untuk melakukan budidaya. Dan yang terakhir ini, yang paling penting dan merupakan justru ini privilege buat Gen Z ya, bagi saya ya, bagi anak-anak muda yang udah melek teknologi, informasi, keterbukaan informasi, benar setuju saya. Memang untuk saat ini keterbukaan informasi itu sangat luas, mulai dari jurnal maupun website-website yang isinya atau dibuat oleh praktisi pertanian yang sudah sukses, itu banyak sekali terkait data-data penggunaan pupuk, rekomendasi pupuk, dan lain sebagainya, rekomendasi benih, dan lain sebagainya, itu sangat banyak. Jadi 3 hal itu penting untuk ditanam baik-baik atau ditanam dengan benar, dengan tepat oleh anak-anak muda yang ingin melakukan usaha di bidang agropreneur. Itu Mas ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Ini luar biasa sekali diskusi kita sore ini. Saya harap kita punya kesempatan lain lagi untuk diskusi ini karena wah, saya masih kagum dengan profil Anda sebagai petani muda ya.
yang benar-benar muda loh. Maksudnya Anda memulai itu bisa dikatakan dari kecil, mulai dari membantu ayah dan ibu untuk bertani hingga meneruskan usaha beliau-beliau gitu. Itu luar biasa sih. Terima kasih Mas. Oke, kalau gitu kita akhiri diskusi ini, obrolan ini. Saya harap kita punya waktu lain untuk bertemu lagi, mungkin secara langsung ya lain kali ya. Karena kayaknya saya kurang kalau nggak berjabat tangan langsung dengan petani muda sukses ini. Luar biasa. Siap. Oke. Terima kasih Mas. Selamat sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.